Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu melanjutkan cerita pendakian Gunung Guntur. Ini udah nyampe part turun ya, dari Puncak 2 menuju base camp Cikawuripan. Jadi kurang lebih seperti ini ya animasi 3 dimensi ketika naik dari base camp CTIS menuju Puncak 1, Puncak 2. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di part sebelumnya, bisa dilihat di deskripsi. Jadi pendakian ini kan lintas dari CTIS naiknya, terus turunnya ke Cikawuripan. Di gunung ini Mas Ramu sendirian, karena waktu itu posisi habis terbakar, jadi malamnya itu terakhir udah padam semua, langsung besoknya Mas Ramu naik. Diizinkan sama pihak Basecamp CTI sih, ya udah naik aja. Karena waktu itu juga hari terakhir Mas Ramu berada di Garut. Ini Guntur ini masuk kawasan konservasi ya, atau cagar alam, itu yang sebelah kanan itu hutan hijaunya itu. Jadi Guntur ini ada kayak semacam dua bagian, sebelah kanan itu full hutan lebat, itu yang bagian konservasinya. Yang sebelah kiri itu kawasan terbuka ini, yang apa, gundul ini modelnya kayak pasir-pasir gitu. Ya walaupun mungkin ada hewan-hewan tapi tidak sebanyak yang ada di hutan itu. Dan jalur pendakiannya ini melewati jalur yang terbuka, nggak masuk ke hutan lindungnya yang sebelah kanan itu. Ini udah nyampe puncak, yang camp areanya puncak ya. Kan sekarang itu ngecampnya di pos 3 bukan di puncak puncak lagi. Kalau yang dari base camp CTIS ya. Kalau yang dari Basecamp Cikawuripan nggak tahu sih mereka puncaknya di mana, karena Mas Ramu masih kurang info. Ini kita udah nyampe di Paturut, ini udah mulai turun dari puncak 2, kita turun menuju pos 4. Ini full pasir jalannya, jadi enak melorot-melorot gitu. Dan kemarin itu naiknya 4 jam lebih, turunnya itu nggak sampai 2 jam. Karena tipe gunung pasir tuh ya gitu. Kalau naik berat sekali karena melorot-melorot, tapi kalau turun enak tinggal serut serut serut. Apalagi posisi waktu itu kosong, nggak ada pendaki lain selain Mas Ramu sendiri, jadi Mas Ramu bebas berselurut-selurut. Ini penampakan jalur basecamp Cikawuripan, penampakan animasi 3 dimensinya ya, kurang lebih seperti ini. Itu putih-putih panjang itu pabrik pasir kalau nggak salah, atau penambang pasir gitulah semacam itu. Udah nyampe pos 1, terus kita ke video manusia. Ini Mas Ramu posisi di puncak 2. Ini mau turun, tadi udah ngedrone tapi nggak sempat sarapan ini karena ini udah terlanjur kesorean. Posisi udah hampir jam 4. Itu warna putih-putih sebelah kanan ini bekas kawah dan masih terasa panas ini tanahnya.
tanah yang sebelah kanan itu ya. Jadi ini kelihatannya masih aktif ada muncul kawah-kawah kecil. Jadi di sekitar sini ini panasnya memang karena ada kawah, bukan panas sisa-sisa kebakaran seperti di sekitar Puncak Satu ya. Di sekitar Puncak Satu kan memang itu ada beberapa bagian yang kerasa panas, itu karena ada sisa-sisa kebakaran di bonggol-bonggol atau di apa, pokoknya di bagian bawah bekas pohon yang terbakar itu masih ada baranya, jadi hawa panasnya masih kerasa. Kalau di sini kan nggak ada tanaman itu yang tanah bagian putih kemerahan itu panasnya bukan karena sisa kebakaran, tapi ya ini ada lagi ini, tapi sisa apa, panas dari hawa dalam tanah itu, semacam kawah itulah. Yang di depan ini Puncak Tiga. Sebenarnya Mas Ramu pengen sampai ke Puncak 4 atau puncak tertingginya Pegunungan Guntur ini, tapi ya qadarullah ini waktunya nggak cukup. Ini udah sampai sini, harus segera turun karena ini udah mendekati jam 4. Jangan sampai kemalaman di sini karena ini Mas Ramu nggak bawa headlamp ini, dan sendirian, takutnya diserunduli macan gimana. Ini Mas Ramu pakai tongkat kayu karena trackballnya jatuh di kebun teh kemarin waktu ngojek dari basecamp Pemancar menuju Sanggrahan. Itu trackball yang dicantolkan di tas ternyata ujul, jatuh gitu. Kita kasih backsound dulu aja sambil nunggu POV yang mau disampaikan.
Ini udah sampai di titik terendah saddle antara puncak 2 puncak 3. Kita cek peta dulu, ini harusnya kita ke kiri. Kita cari jalan buat arah kiri. Ini ketemu jalannya agak rimbun ini. Malah lebih jelas yang naik ke arah puncak 3 tadi. Kita menyusuri lengkehan atau lembahan antara puncak 2 dan puncak 3. Ini posisinya agak setengah gelo setengah beruntung. Setengah gelo karena nggak nyampe puncak tertingginya atau puncak 4, setengah beruntung karena Gunung Guntur ini di luar list utama, jadi target utamanya kan memang awalnya Papandayan Cikuray. Dan beruntungnya karena lagi hampir nggak bisa naik karena kebakaran, alhamdulillah akhirnya bisa, karena dapat info dari basecamp CTIS kalau HP-nya udah benar-benar padam. Jadi di hari terakhir masih sempat naik satu gunung lagi, nggak sia-sia jauh-jauh ke Garutnya. Kita intro lagi ini sambil nggak dicepatkan dikit ya speednya video biar nggak terlalu lama menantinya. Ini kita skip, kita tadi sempat istirahat, terus ini kita jalan lagi berseluncur di jalur pasir. Ini kanan kiri Edelweiss ya, ini ya, iya itu Edelweiss, mungkin familinya Edelweiss. Di daerah sini kelihatannya tidak terbakar, ini kebakarannya cuma sampai puncak 2 ke bawah. Yang di sini nggak ada tanda-tanda kebakaran. Masih banyak Edelweiss ternyata di daerah sini, yang di area sini ya maksudnya. Baru mulai mau terubus. Edelweiss itu sebenarnya ada 2 jenis. Kalau Edelweiss yang asli itu dari luar negeri. Bukan 2 jenis tapi ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu yang sering salah kaprah sama orang karena bentuknya mirip Edelweiss, yaitu yang pertama Edelweiss rawa. Edelweiss rawa ini sebenarnya bukan Edelweiss, memang bentuknya mirip, bunganya mirip Edelweiss. Dia tumbuh di dataran rendah, banyak orang yang mengira itu Edelweiss. Edelweiss rawa itu nama lainnya Yellow Heartpins atau Bantam Buttons. Dia tumbuh di dataran lebih rendah. Nama latin dari Edelweiss rawa ini Cingonatus flavidulus. Sedangkan Edelweiss di rata-rata pegunungan Indonesia itu adalah Edelweiss Jawa.
atau ada juga yang menyebutnya bunga senduro. Sebenarnya itu bukan Edelweiss asli. Edelweiss asli itu nama latinnya beda, tapi Edelweiss asli sekarang juga sudah ada di pegunungan Indonesia. Ada beberapa ciri perbedaan antara senduro dan Edelweiss. Perbedaan pertama itu dari nama latinnya. Kalau Edelweiss itu nama latinnya Leontopodium nivale, sedangkan senduro atau Edelweiss Jawa nama ilmiahnya Anaphalis javanica. Terus untuk asalnya, Edelweiss Jawa ini tumbuh di hampir semua pegunungan atau dataran tinggi di Indonesia. Dia bisa tumbuh di atas 1000 mdpl, tapi rata-rata di sekitar 1500-an ke atas ya. Kalau Edelweiss yang asli atau Leontopodium nivale itu asalnya dari Eropa aslinya. Cuman sekarang dia sudah dibudidayakan dan berkembang di pegunungan Indonesia juga. Asalnya dari Himalaya dan Siberia dan di sekitar pegunungan Eropa. Untuk ciri-ciri fisiknya itu Anaphalis lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan Leontopodium. Jadi kalau Leontopodium itu dia mirip semak itu. Dia cuman setinggi setengah meteran lah maksimal. Kalau Edelweiss itu bisa tinggi sampai 4 meter. Edelweiss Jawa maksudnya. Jadi kayak di beberapa jalur lawu atau di sekitar puncak Gunung Cermai itu kan Edelweissnya kadang lebih tinggi dari manusia. Itu dia masuknya tanaman Edelweiss Jawa atau senduro nama lainnya. Tapi ya karena sekarang sudah umum disebut Edelweiss, baik yang kecil maupun yang besar, dan kebanyakan orang tidak paham karena memang bunganya persis plek, cuman beda di batangnya aja dan ketinggiannya itu maksudnya. Terus ada bangunan di sebelah kanan, itu pos berapakah? Udah nyampe di pos tertinggi di jalur Cigawuriban berarti ya, karena ini yang paling dekat setelah Mas Ramu turun dari puncak tadi. Ternyata ini pos 3. Itu nampak yang warna hitam itu tadi puncak 2. Ini kita skip. Di sini tadi kita sempat istirahat, minum dan bikin bullet time video. Ini kita langsung lanjut turun lagi, perosotan. Sebelah kiri tampak bekas kebakarannya, sebelah kanan masih utuh, dipisahkan oleh jalan. Ternyata jalur pegunungan jalur pendakian ini ada manfaatnya juga. Ketika terjadi kebakaran seperti ini, dia bisa menjadi pemisah alami atau sabuk itu ya istilahnya ya, sabuk batas kebakaran. Jadi area kebakaran dibatasi oleh jalur pendakian yang agak lebar. Kita kasih intro lagi, intro backsound lagi sambil menanti cerita Mas Ramu atau POV.
kita skip langsung nyampe pos 2, langsung meninggalkan pos 2 ini malahan. Jadi tadi kita skip sudah sampai pos 2, cuman Mas Ramu lupa memvideonya, baru inget video pas mau meninggalkan pos 2 ini. Itu yang sebelah kanan ada puncak, itu bukan puncak tertinggi ya, itu puncak di Punggungan. Jadi itu sebenarnya bukan puncak, itu Punggungan di sebelah kanan jalur ini. Kalau puncak 1, 2, 3, 4, 5 udah nggak kelihatan, ada di belakangnya Mas Ramu. Ini Mas Ramu ngebut lagi ini karena kita atau Mas Ramu ini ada sendiri. Jadi kalau di jalur CTS tadi sempat ketemu satu orang yang jaga di pos 3. Kalau di jalur Cikahuripan ini benar-benar nggak ada orang sampai sejauh ini. Nggak tahu nanti coba di bawah apakah ada orang ataukah memang benar-benar sendirian. Jadi Mas Ramu serasa gunung milik pribadi, kurang lebih seperti itu, karena ada cuman sendiri di area ini, area pegunungan Guntur. Kita lanjut intro lagi ya, sambil menikmati pemandangan dan menikmati sound. Ini dekernya Mas Ramu melorot, ternyata kita benerkan dulu. Terasa perih di dengkul dan di kulit. Itu kenapa Mas Ramu memakai deker seperti ini, karena ada riwayat cedera di dengkulnya. Jadi kalau turun itu kerasa sengkring-sengkring, biar nggak sengkring-sengkring ya harus pakai deker biar tetap bisa ngebut pas turun. Sudah nampak ada shelter di depan bangunan putih, kemungkinan itu pos 1 ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 1 ini, masih selurutan ngebut kanan kiri Ilalang atau Sabana mungkin ya kalau dilihat dari jauh. Ternyata benar itu ada shelter, ada pelang juga tampak belakang. Kita lihat di balik pelangnya apa. Ternyata benar itu pos 1 ini shelternya modelnya seperti ini. Dia pakai aluminium jaringan dengan atap galvanum. Kita lanjut ke video animasi 3 dimensi. Seperti ini penampakan perjalanan kita dari pos 1 menuju basecamp Cikahuripan, menurun terus, dan ini jalur berpasir ya, warna putih seperti ini dengan ditumbuhi ilalang, biasanya seperti itu di sela-sela pasir ilalang dan edelweiss Jawa atau edelweiss Rawa mungkin ya, nggak tahu juga karena ini kita posisi bakaran semua nggak bisa dilihat. Tapi kalau dilihat dari
bawah puncak 2 tadi itu tumbuhnya bunga sendaru dan edelweiss rawa. Jadi dari pos 1 menuju base camp ini kita melewati pos registrasi ya. Kalau dilihat dari video animasi 3 dimensinya, kita langsung kembali ke video versi realnya untuk melihat penampakan asli dari pos registrasi dan base camp Cigauriban. Kita lihat kontur aslinya ya seperti ini, ternyata memang benar kontur treknya ini pasir berbatu kerikil, dan kanan kiri ilalang ini dilihat dari sisa-sisa kebakarannya. Ada juga tanaman sejenis edelweiss, bangsa edelweiss sejenis senduro. Ini posisi jam sudah mendekati jam 5, ini setengah 5 lebih. Sinar matahari sudah di sebelah barat tapi tidak terik. Mas Ramu masih sendirian di Gunung Guntur. Sejauh ini belum ada penampakan manusia lain di jalur Cigauriban ini. Ini kita lewati jalur cekungan. Jalur cekungan ini biasanya kalau hujan juga jadi jalur air, tapi ini alhamdulillah nggak hujan, jadi nggak ada air. Tapi justru kalau jalur berpasir gini, kalau basah itu jadi padat, nggak melorot-melorot. Jadi kalau naik enak, kalau turun ya nggak enak karena jadi ngerem. Tapi kalau tambah air nggak tahu, Mas Ramu belum pernah merasakan lewat di jalur berpasir dalam kondisi hujan. Tapi semoga aja nggak pernah sih, nggak pengen merasakan jalan hujan-hujan di trek pasir.
nampak shelter warna putih dari kejauhan. Apakah itu base camp Cikahuripan? Ini trek pasirnya sudah habis, masih ada sisa dikit-dikit sih, tapi ini kita udah meninggalkan sabana. Sekarang ilalang ini kelihatannya ilalang itu yang sebelah kanan itu ada kelihatan ladang sih dari atas tadi, tapi nggak tahu. Ini ilalangnya agak tinggi di sekitar sini. Ini cocok ini buat pakan ternak, tapi nggak tahu orang-orang sini apakah peternak juga atau cuman bertani atau malah cuman menambang pasir. Kan gunung ini identik dengan pasirnya yang ditambang. Sebelah kiri ada kayak kamar mandi ya atau toilet itu, sebelah kanan ini bekas ladang kelihatannya. Di depan ada bangunan, kelihatannya bukan base camp di Kahuripan sih kalau Mas Ramu pernah lihat di YouTube. Cek dulu. Ini Mas Ramu mau moto bangunannya dulu. Ini ada selang, ini berarti ada saluran air ya. Airnya dari sumber manakah? Kita istirahat dulu aja lah sambil ngecek sinyal. Soalnya tadi Mas Rambu sempat lihat ada kerjaan di WhatsApp. Cek sinyal, barangkali ada WhatsApp masuk dan bisa transfer, ternyata bisa, dan ini kita skip. Kita lanjut. Tadi Mas Rambu sempat buka HP dan dapat sinyal, alhamdulillah. Jadi sempat balas-balas WA, terus ngambil air dari itu pancuran. Sebenarnya juga tadi sempat lihat ini apa, toiletnya, cuman nggak, kurang baik kalau Mas Ramu videoin, jadi nggak divideoin. Ini Mas Ramu langsung skip, lanjut perjalanan turun. Ini kanan kiri sudah ladang warga. Ini nggak tahu nih bekas kebakaran sampai sini, ternyata sampai sini sisa-sisa kebakarannya. Apakah kena ladang warga atau cuman kena ilalang, kurang paham. Ini jalurnya sudah agak mendingan, nggak terlalu blosot kayak yang di atas. Cuman ini sepatunya Mas Ramu ini sering harus diperbaiki dulu, ini talinya sudah lepas. Kita foto dulu buat dokumentasi atau kenang-kenangan. Sepatu dibalut rapi ya, gara-gara solnya lepas ini. Di ladang ini kita ketemu beberapa percabangan ya, kita cek peta dulu biar nggak ngeblasok, karena ini Mas Ramu nggak bawa parang, nggak bawa headlamp, dan kondisi ini sudah surup, jadi harus efisiensi waktu dan tidak boleh tersesat. Ini di depan kelihatan ada shelter juga, itu shelter apakah itu? Ini nggak tahu ini tanaman apa, ini kanan kiri agak asing, ini bunga-bunga model kayak gini, belum pernah lihat. Mas Ramu belum lihat, maksudnya belum pernah lihat.
tanaman ini tanaman apakah itu? Di sebelah kanan sudah nampak populasi pisang. Kita lanjut jalan lagi, ini jalannya sudah nggak berosot-berosot, masih berosot sih, cuman nggak separah berosotnya pas di atas tadi. Ini kelihatannya bisa dilewati motor ini jalur ini, tapi nggak tahu motor dari arah mana. Nggak bisa ding, ini udah ada undak-undakannya juga nih. Berarti ini jalur manusia bukan jalur motor. Mungkin ada jalur belok yang ke arah lain yang bisa dilewati motor. Ini sudah undak-undakan, itu di depan ada shelter, tapi itu bukan base campnya, mungkin shelter petani buat istirahat. Ini sebelah kiri, terus lurus. Sekarang kita masuk di dalam hutan. Ini hutan tanaman sengon kelihatannya. Kita gas terus ini mengejar waktu. Pokoknya ini Mas Ramu harus sudah sampai perkampungan terakhir sebelum gelap, karena resiko kalau gelap di sini, karena nggak tahu kondisi di sini seperti apa kalau malam. Bukan takut hantu sih, lebih takut kalau ada hewan-hewan liar. Di depan nampak ada bangunan agak besar. Kalau dari peta yang terakhir kali Mas Ramo lihat itu kelihatannya itu basecamp Cigauriban. Oh iya, ternyata benar, ini ada pelang nampak belakang, ciri khas dari basecamp Cigauriban. Sebelah kiri Mas Ramu ini ada pelang petunjuk kilometer ya. Ya, ini basecamp Cigauriban. Jadi di sini papan petunjuk ini menunjukkan jarak dari titik terakhir ini ke titik berikutnya. Misalkan ini dari basecamp, maka di situ akan ada tertulis pos 1 berapa kilo, pos 2 berapa kilo gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita foto dulu kondisi basecamp dari sini. Sampai sejauh ini Mas Ramu tidak menemukan penampakan manusia sama sekali. Ini kita sudah di penghujung video atau di penghujung cerita, karena pada part kali ini Mas Ramu bercerita dari puncak 2 Gunung Guntur. Ini masuk gerbang basecamp. Jadi cerita kali ini dari puncak 2 Gunung Guntur sampai basecamp Cigauriban ini. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Semoga bisa bermanfaat review jalur kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya.